Kita kali ini membahas lebih dalam tentang geometri ya Nana ya. Sudah siap ya pembahasannya? Ya, kita mulai dulu dengan soal nomor 1. Nah, ini materinya nanti 1 sampai 4 materinya tentang yang namanya kesebangunan. Sudah tahu ya kesebangunan ya. Nah, soal nomor 1 anak-anak. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Berapa panjang yang ditanyakan adalah berapa panjang A dan B. Ini AB ini. Nah, ini berapa panjangnya? Siapa yang sudah tahu? Berapa panjangnya AB? Nah, ada yang sudah menemukan nih? Atau kolom chat, kalau mungkin tidak mau bersuara, boleh kolom chat. Nah, itu bisa diisi kolom chatnya. Sambil Pak Enjang akan membahas pelan-pelan ya. Nah, di sini itu ada sebuah segitiga dan di tengah-tengah segitiganya ternyata ada garis yang sejajar dengan alas segitiga. Nah, ini alas segitiganya begini ya. Nah, misalkan ini Pak Enjang puter ya. Jadi ini gambarnya memang miring tujuannya agar mengecoh yang menyelesaikan soal itu. Nah, ini kan aslinya kan enggak miring ya. Nah, misalkan gini nih. Nanti tengahnya ada garis gini. Nah, ya. Nah, pertanyaannya apakah misalkan ini ada segitiga ya. Kalau ini kita pecah jadi 2 segitiga nih anak-anak. Jadi ada segitiga yang kecil, lalu ada segitiga yang ukurannya lebih besar. Nah, menurutmu apakah 2 segitiga ini misalkan A dan B ini sebangun anak-anak? Tidak sebangun. Sebangun ya. Sebangun itu artinya apa sih? Apa artinya sebangun itu? Sebangun itu artinya sama. Ya, Sama. sama, bangunnya sama. Nah, dan perbandingan ukurannya akan sama. Misalkan nanti di sini misalkan kita pakai A ya, di sini pakai B. Ya. Lalu di sini pakai A aksen misalkan, di sini pakai B aksen. Nah, nanti ketemunya ketika A per B ya, A dibagi B itu nanti akan sama yaitu dengan A aksen dibanding B aksen. Ada pertanyaan? Nah, itu artinya sebangun. Sebangun artinya sama ya. Ada istilah lagi namanya kongruen. Siapa yang tahu artinya kongruen? Ya, oke, itu adalah sebangun. Nanti ukurannya bisa jadi berbeda ya, tapi perbandingannya akan sama. Oke, di sini sudah ada yang menjawab. Ya, Matthew sudah menjawab. Mungkin yang lain mau menjawab, boleh. Nah, di sini akan kita beri ukuran ya, anak-anak ya. Kita beri ukuran nih. Nah, kita gambar lagi misalkan ada segitiga yang kecil, ada segitiga yang besar. Kita taruh ukurannya, yang ada yang mana ukurannya? Misalkan 20 nih, berarti 20 ml. Di sini berarti M-nya di sini, L-nya di sini berarti ini 20. Lalu MK, MK-nya di sini ini 20. Terus kalau yang segitiga kecil bisa ditentukan enggak anak-anak? Ukurannya itu, ukuran apa yang bisa ditentukan? Ukuran dari BL ya. BL ini berapa? 10. Nah, tahu dari mana kalau BL itu 10? Ini sama. Nah, ini sama ya. Jadi ini ada tanda samanya. Berarti ini tentu saja adalah 10. Nah, sudah diketahui ya. Berarti nanti ini ya, misalkan ini kita anggap apa B-nya misalkan ya. Ini kita anggap A-nya. Yang 20 ini kita anggap B aksen. Yang 20 di sini juga A aksen. Maka nanti ya A per B sama dengan A aksen per B aksen. Berarti A per B-nya adalah tidak tahu per 10. Kemudian ini A aksennya adalah 20 per 20. Berarti A-nya berapa, Nana? 10. Tentu saja juga 10 cm. Ya, gampang ya? Itu yang namanya apa? Yang namanya sebangun. Jadi nanti ukurannya akan sama. Baik, setelah ada segitiga, sekarang ada persegi panjang. Oh, kita lihat sih ukuran tadi yang menjawab siapa aja.
Yang menjawab tadi adalah Matthew dan Ibrahim Naufal. Zudi. Nomor 1. Itu nilainya sama, jawabannya sama-sama jawab 10 dan sama-sama betulnya. Ini jawaban nomor 1. Oke, sekarang nomor 2. Jika segi 4 ABCD adalah yang besar, sebangun dengan segi 4 DEFG. Ya, DEFG itu yang kecil, sebangun. Ingat kalau sebangun tadi ciri-cirinya adalah perbandingan ukurannya akan sama, perbandingan ukurannya sama. Maka keliling persegi ABCD adalah titik-titik. Berarti kita harus mencari dulu ya ABCD-nya, baru nanti kita akan mengetahui kelilingnya. Ya, di sini gimana nih? Berarti kita gambar semua ya. Ada yang kecil dan ada yang gede. Nih, mana yang kecil bisa diketahui yang mana aja, bagian apa aja? D dan E ya. Nah, ini 6, ini F dan G. Kemudian AB juga bisa ditentukan berapa anak? Ini 12 ya. Terus apalagi yang bisa kita cari? DG. DG. Jadinya itu DG-nya berapa? 9 ya. DG-nya berapa DG-nya? 12 kurangi 3 Iya, 12 kurangi 3 ya. Ini kan searah ini ya. Yang searah biasanya jadi petunjuk. 12 ini 3, berarti sisanya adalah 8. Nah, ini 6 banding 8. Berarti ini adalah kira-kira berapa banding 12. Misalkan ini kita cari X gitu ya. 12 kan sama dengan yang atas ya. Maka nanti perbandingannya misalkan X per 12. X bagian lebar yang besar dibagi 12 sama dengan yang ini berarti 6 per 8. Ngerti apa enggak sampai sini? Pak, bukannya DG itu 9 ya? Kenapa? Bukannya DG-nya itu 9. Oh, DG-nya 9 ya, bukan 8 ya? Wah iya, saya salah nih. 9 ya anak-anak ya. Nah, karena 12 dikurangi 3 adalah 9. Nah, Pak, aku lain cara pasien, Pak. Oh boleh, lain cara boleh. Berarti ini adalah 6 banding berapa? 9. Ya, berarti berapa ini? Berarti X-nya. Gimana? 6 kali 12 per 9. Gimana berarti? Coret-coret. Coret bagi 3, 3 bagi 3, 2. Ini bagi 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 adalah 8 cm. Ya, ternyata X-nya adalah 8. Nah, tinggal mencari keliling. Nah, kita coba cek ini. Yang menjawab ada 3 orang. Yang menjawab ada 2 orang ya. Nah, keliling itu apa anak? Keliling itu berarti kan berputar ya, berputar mengelilingi. Berarti adalah 2 kali nanti panjang tambah lebar. 2 kali berarti 12 tambah 8. 2 dikali 20. Jawabannya 40 cm. Ya, yang betul diantaranya adalah Angel, Rafael, dan Matthew. 3 orang ini yang sudah mengirimkan jawaban dan betul. Ada pertanyaan? Tidak. Gampang ya, masih gampang. Ini nomor 2 tentang sama, yaitu kesebangunan. Nomor 3 juga kesebangunan. Belum screenshot, Pak. Aku belum screenshot. Ya, nomor 3 juga tentang kesebangunan. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh kesebangunan itu terjadi pada pembentukan bayangan. Nah, ketika ada bayangan itu menyinari orang yang besar atau benda yang tinggi atau benda yang pendek, nanti bayangan yang terbentuk berupa segitiga itu merupakan segitiga yang sebangun dengan bayangan benda yang lainnya. Nah, di sini ada seorang anak yang tingginya 1,4 meter berdiri pada jarak 6 meter dari tiang lampu. Berarti tiang lampu di atasnya kita anggap ada lampunya ya. Jika panjang bayangan anak itu oleh sinar lampu adalah 4 meter, pertanyaannya adalah berapa tinggi tiang lampu sebenarnya? Ayo, siapa yang sudah menjawab?
Atau sudah ketemu? Yang sudah ketemu nih tadi mungkin tadi sempat sambil makan ya, atau sambil ngemil mungkin mencari jawaban nomor 3 ini. Ya, langsung saja di kolom chat sambil Coba Bapak dibahas. gambarin dulu yang dimaksud gimana, Oh Matthew. iya yang dimaksud ya. Coba ini seorang anak tingginya 1,4 meter nih. Berarti anggap saja ini adalah anaknya ya. Stickman. Nah, oh kurang ke bawah ntar. Pakai warna lain ya. Warna hijau. Ini ada anaknya di sini ya, berdiri. Tingginya berapa tadi? 1,4 meter. 1,4 meter. Kemudian 1,4 dia meter. berdiri pada jarak 6 meter dari tiang lampu. Berarti misalkan ini adalah jarak nolnya, ini tiang lampunya di sini, jaraknya 6 meter. Di sini ada tiang lampu ya. Nah, ini gambar panjang enggak lurus ya, dianggap lurus ya. Oke, ini Karena kalau tiang lampunya bengkok ini tiang lampunya habis kena tabrak ini. Nah, di atasnya kita anggap ada lampu. Lampunya bersinar ya. Sehingga nanti sinar lampu itu kalau kita tarik garis lurus ke arah anaknya ini maka akan membentuk sebuah bayangan. Nah, nanti bisa menjadi 2 segitiga di dalam ini jadi 1 ya, yang dia sebangun. Nah, kita lengkapi ukurannya sekarang. Tadi jarak anak ke tiang lampu 6. Jika panjang bayangan anak itu oleh sinar lampu adalah 4, berarti 4 bayangan anak. Bayangan anak berarti yang ini ya. Nah, 10 kok 10 meter. Piro rek? 4. Yang ditanyakan, oh anaknya tingginya 1,4 ya. 1,4 meter. Nah, yang ditanyakan berapa tinggi tiang lampu? Kita anggap saja X. Nah, jadi di sini ada 2 segitiga. Nah, segitiga yang kecil dibentuk antara bayangan dengan anak. Lalu ada segitiga yang besar antara bayangan sama tiang listrik. Baik, yang sudah lengkap itu ukuran yang mana? Yang kecil apa yang besar? Yang besar. Yang kecil. Karena di sini 4, di sini 1,4. Nah, Oh iya. ini nih segitiga yang besar. Berapa ini alasnya? 10. 10, betul sekali. Kenapa? Karena gabungan 4 dan 6. Yang tidak ada hanya yang X ini saja. Oke, gampang ya? Iya. Sehingga menurut yang tadi, ini sudah ada yang ngirim jawaban ke saya. Matthew sudah menjawab. Sehingga kalau menurut jawaban yang tadi, maka di sini X per 10 misalkan ya, berarti adalah bagian dari tegak per sisi alas. Maka di sini juga akan saya sebutkan tegak dulu, yaitu 1,4 per sisi alas. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita lanjutkan hitungannya gimana nih berarti? Berarti X itu nanti adalah 1,4 terus dikali 10 dibagi 4. Nah, dari mana Pak 10 kau perkalian? Nah, ini kan nanti ini kan pembagian ya, pindah ruas jadi perkalian. Lalu maka X sama dengan berapa? 100 atau 14 ya. Karena apa? Karena kalau 1 koma dikalikan 10 komanya bisa habis. Ya. Atau kalau bingung, oke saya bahas dari awal. Yaitu 14 per 10 itu adalah 1,4 ya. Kita kalikan 10 nanti kita bagi 4. Coret-coret sehingga 14 per 4 sama dengan 7 per 2. Sama dengan berapa ini? 3,5. 3,5 apa? 3,5 meter. Kita cek jawabannya ya. Matthew 3,5, Adifa 2,8, Ibrahim 3,5. Oke, salah enggak masalah ya. Yang penting mau mencari jawabannya. Ada pertanyaan nih nomor 3 nih anak-anak. Tidak ada pertanyaan? Pak. Ya, silakan.
Ini tentang kesebangunan. Oke, tidak ada ya. Nah, nomor 4 akan kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Jadi memang kita mulainya mendekati sholat isya, tidak apa-apa. Baik, saya akan berhenti dulu ya. Nah, istirahat dulu, nanti kita akan melanjutkan mulai dari nomor 4. Oke gitu ya. Ya. Oke. Bapak, tadi mulainya. Ya, tadi mulainya 18 lebih 15 ya. Oke, kita akan ketemu lagi 15 menit yang akan datang. Dadah. Dadah, makasih.